Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifin Subanto dari Prodi Teknik Komputer kelas B2. Pada praktikum kali ini saya akan mengerjakan tugas yang telah diberikan, yaitu terdapat 4 buah soal, yaitu soal pertama ada buatlah nama lengkap dengan atribut bebas, lalu mencetak kalimat dengan 5 baris seperti ini, lalu mencetak kalimat dengan warna seperti ini, lalu untuk yang keempat buatlah identitas KTP menggunakan program assembly. Oke, saya akan mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Untuk program nomor 1, saya akan mencoba membuatnya. Kita akan menggunakan kode dasar terlebih dahulu untuk program assembly. Kode utamanya itu kita harus menentukan model dari program yang akan kita gunakan. Karena kita program tidak terlalu besar atau program ringan, kita akan menggunakan model small saja. Lalu setelah model ditentukan, kita akan menentukan offset dari program kita ini. Oke, kita akan menggunakan code lalu org. Nah, untuk program com ini kita akan menggunakan 100H sebagai offsetnya. Oke, setelah ini kita masuk ke kode utama. Kita buat database nama, yang mana database nama ini berisi nama saya. Kita ketikkan nama ini untuk nama database, lalu db untuk database, lalu kita beri kutip seperti ini untuk memberikan teksnya. Kita isikan nama saya, Muhammad Arif Bagus Dewanto. Oke, lalu kita tutup kurung. Nah, untuk mengakhiri teks ini kita gunakan tanda dolar seperti ini. Oke, selanjutnya setelah database nama dibuat, kita gunakan label aksi. Kita buat label aksi. Nah, label aksi ini nanti akan berisikan rentetan program yang akan dijalankan. Oke, yang pertama kita akan untuk mencetak teks, kita harus awali dengan move AH, 09H. Nah, nanti program ini harus dibuat agar teks bisa tercetak. Oke, selanjutnya setelah mengetikkan kode itu, kita tentukan jumlah karakter yang akan dicetak. Karena nama saya ini ada 27 lengkap dengan spasinya, maka kita akan memasukkan total karakternya ada 27. Kita bisa ketik move cx. Nah, karena panjang karakter 27, kita ketikkan 27D di sini. Saya di sini menggunakan desimal saja agar mudah dibaca, tapi jika ingin menggunakan heksadesimal juga bisa. Lalu selanjutnya setelah kita menentukan jumlah karakter, kita tentukan dulu warna dari teks yang akan saya buat. Karena di sini saya akan menggunakan atributnya yaitu atribut warna. Saya akan menggunakan warna yang agak kebiruan, maka di sini saya bisa ketikkan untuk kode warnanya move BL 154. Nanti hasil warnanya agak kebiruan. Oke, lanjut. Setelah kode warna ditentukan, kita akan mencetak warnanya terlebih dahulu, yaitu dengan int 10H. Nah, nanti int 10H ini akan mencetak warnanya, dan itu backgroundnya. Nah, setelah warna background dicetak, kita akan mencetak nama saya. Nah, nama saya itu harus dicetak, dipanggil dulu sebelum dicetak. Untuk memanggil database nama tadi, kita gunakan Lea. Lea ini adalah load effective address, yaitu berfungsi untuk memanggil alamat dari database nama. Oke, maka untuk menggunakannya kita bisa Lea dx, nama. Lalu selanjutnya setelah dipanggil databasenya, kita cetak menggunakan int 21H. Oke, setelah nama dicetak, background sudah juga dicetak, maka bisa kita akhiri programnya dengan int 20H lalu n. Nah, setelah label aksi ini dibuat, maka jangan lupa kita harus panggil juga label aksinya. Kita gunakan jmp di sini. Nah, fungsi jmp ini adalah untuk membuat kode kita ini loncat langsung ke label aksi. Maka kita ketikkan jmp aksi seperti ini. Oke, maka sudah jadi programnya. Kita coba jalankan. Kita ketikkan. Nah, dapat lihat di sini berhasil ya, nama saya keluar dengan warna biru seperti ini. Oke, untuk soal nomor 2, saya akan mencetak kalimat ini, yaitu ada program studi teknik komputer, lalu program teknik komputer, komputer studi. Yang mana kalimat ini dipisahkan dengan spasi enter ya. Oke, langsung saja saya coba buat. Untuk struktur programnya mirip dengan soal nomor 1 tadi, maka bisa langsung kita copy saja program nomor 1 tadi, tapi di sini kita ganti database-nya menjadi sesuai yang ini. Oke, di sini ada yang pertama program studi teknik komputer. Kita masukkan program studi teknik komputer.
teknik komputer. Nah, karena kita ingin memberi spasi, maka kita harus untuk spasi kita ketikkan 10D, 13D. Nah, 10D ini artinya program akan membuat kursor kita turun satu baris, lalu untuk 13D ini akan membuat kursor kita kembali ke paling depan. Oke, lanjut. Kita koma lagi. Kita masukkan kalimat kedua, yaitu program. Kita beri enter lagi dengan 10D, 13D. Lalu kita masukkan kalimat ketiga, yaitu program. Teknik komputer maksud saya. Ya betul, teknik komputer. Oke, kita tutup kurung lagi. Lalu kita beli enter lagi dengan 10D, 13D. Lalu untuk kalimat selanjutnya ada komputer, lalu yang terakhir studi. Komputer. Kita beri enter lagi 10D, 13D. Lalu untuk kalimat terakhir yaitu studi. Oke. Nah, setelah selesai seperti ini, diakhiri dengan tanda dolar juga sama. Oke, tapi di sini kita tidak akan menggunakan warna, maka untuk yang program mencetak warna ini bisa kita hapus. Nah, kita hanya menggunakan program ini saja. Kita coba jalankan. Run. Ya, ternyata berhasil sesuai dengan output yang diminta di soal. Program studi teknik komputer, program teknik komputer, komputer studi. Ya, sesuai dengan yang ada di sini. Untuk soal nomor 3, saya akan mencetak program studi teknik komputer dengan warna kuning, lalu sekolah vokasi IPB dengan warna hijau. Oke, saya sudah buat programnya di sini. Kita tentukan dulu program awalnya, yaitu kita tentukan model. Karena kita menggunakan program yang tidak terlalu berat, kita gunakan model small. Lalu untuk offsetnya kita gunakan 100H karena kita menggunakan program COM. Lalu di sini saya membuat dua database. Database yang pertama namanya atas, yang berisikan tulisan program studi teknik komputer. Lalu karena kita akan beri enter, kita tuliskan 10D, 13D. Yang mana 10D ini berfungsi untuk menurunkan kursor satu baris, lalu 13D ini membuat kursor berada di paling depan. Selanjutnya, untuk database yang kedua ada database bawah yang berisikan tulisan sekolah vokasi IPB. Nah, lalu setelah membuat dua database tersebut, saya buat label, yang mana label ini bernamakan aksi. Aksi ini berisikan berentetan program. Untuk yang program pertama ini adalah untuk mencetak warna. Lalu di sini ada 30D, yaitu untuk menentukan panjang karakter warna. Lalu ini untuk warna yang ini ya, untuk program studi teknik komputer, ini panjangnya ada 30 karakter. Lalu untuk kode warnanya, karena kita akan menggunakan kode warna kuning merah seperti tadi, kita tuliskan di sini kodenya 236. Lalu ini untuk mencetak warna INT 10H. Setelah warna dicetak, kita panggil alamat dari database atas ini menggunakan program Lea, yaitu load effective address yang berfungsi untuk memanggil database. Lalu kita cetak database yang telah dipanggil tadi menggunakan INT21H. Ini ketika program sudah sampai sini, maka tulisannya program studi teknik komputer ini sudah tercetak. Lalu untuk mencetak program studi sekolah vokasi IPB ini, kita gunakan move CX18D yang ini berfungsi untuk menghitung untuk menentukan panjang karakter yang akan dicetak dari sekolah vokasi IPB ini. Sekolah vokasi IPB ini ada 18 karakter, maka di sini saya tulis 18D menggunakan desimal saja agar lebih mudah. Lalu untuk move BL ini kita tentukan warna hijau, maka kita gunakan 0AH. Lalu kita cetak dulu warnanya dengan INT 10H. Lalu setelah warna dicetak, kita panggil database bawah dengan Lea lagi. Lalu setelah database bawah dipanggil, kita cetak menggunakan INT 21H. Lalu kita akhiri program dengan 20H lalu N. Lalu jangan lupa label aksi tadi dipanggil menggunakan JMP aksi. Kita coba jalankan. Kita klik run. Nah, ini adalah hasil dari outputnya. Untuk soal nomor 4, saya akan mencetak identitas KTP menggunakan program assembly. Oke, saya sudah buat kodenya di sini.
Sama seperti 3 kode tadi, kita tentukan dulu struktur awalnya, yaitu ada model, kita pilih modelnya small, lalu untuk offsetnya kita gunakan 100H. Lalu setelah menggunakan struktur utama tadi, kita buat database yang berisi informasi provinsi, kota, NIK, nama, tempat tanggal lahir, gender, alamat, RT RW, kelurahan, kecamatan, agama, status, job, dan warga. Oke, misalkan di sini ada database prof, yaitu berisikan database provinsi, lalu untuk database kota berisi kota, untuk NIK berisi NIK, ada nama berisi nama, dan seterusnya. Nah, akhiran dari setiap teks ini diberikan 10D, 13D untuk enter. Oke, setelah database tersebut dibuat, saya buat label aksi, yang mana label aksi ini berisi rentetan program yang akan dijalankan untuk mencetak teks yang ada di database tersebut. Oke, di sini ada move AH 09H, ini fungsi untuk mencetak. Lalu setelah fungsi untuk mencetak tadi dibuat, kita panggil dulu alamat dari database prof, yaitu berisi database provinsi. Lalu kita cetak menggunakan INT21H, lalu kita panggil database kota, kita cetak lagi dengan INT21H, NIK juga sama, lalu dicetak lagi, nama, TTL, gender, alamat, RT, kelurahan, kita panggil semua, lalu kita cetak sampai semuanya selesai, lalu kita akhiri dengan INT20H, lalu N. Oke, kita coba jalankan. Kita run. Nah, inilah hasil outputnya sesuai dengan struktur dari KTP. Ada informasi provinsinya, ada kotanya, lalu ada NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan seterusnya. Saya kira cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.